sharing Alkitab. Hari ini saya akan membahas tentang satu topik, yaitu janji iman. Apakah janji iman itu Alkitabiah? Itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Dan untuk bisa mengetahui dan mengenal janji iman ini, mari kita menelusuri dulu seperti apa bentuk dan pelaksanaan dari janji iman ini. Kalau kita melihat di dalam gereja-gereja yang melaksanakan janji iman ini, biasanya janji iman ini akan diberlakukan ketika ada masa di mana mereka atau gereja membutuhkan dana. Misalnya dalam bentuk pembangunan gereja, atau misalnya dalam kegiatan-kegiatan misalnya Natal atau retreat atau mungkin Paskah atau yang lainnya. Semua yang membutuhkan dana biasanya akan muncul sebuah istilah janji iman yang diberlakukan kepada jemaat. Dan biasanya juga biasanya juga di dalam pelaksananya itu ada dua jenis. Yang pertama bisa ditanya satu persatu. Kalau misalnya anggota jemaat kebetulan cuma tidak terlalu banyak gitu ya, ditanya satu persatu, kamu akan memberikan berapa, kamu memberikan berapa, dan kamu memberikan berapa. Bisa ditanya seperti itu. Atau bisa juga dalam bentuk form ya. Jadi kita akan dibagikan kertas, lalu kita mengisi berapa yang akan kita berikan sebagai janji kita kepada Tuhan, janji iman kita. Dan berapapun angka itu harus kita lakukan. Itu disebut dengan janji iman di dalam versi yang dilaksanakan. Nah, pertanyaannya, apakah memang tindakan atau sikap seperti ini ada di dalam Alkitab? Mari kita telusuri Alkitab kita. Kalau kita belajar Alkitab, ada satu istilah yang mirip dengan janji iman, yaitu nasar. Apa itu nasar? Nasar adalah sebuah janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Janji yang kita ucapkan kepada Tuhan itu nasar. Nah, kalau janji kepada sesama, janji kepada pacar, itu bukan nasar namanya, ya. Tapi itu hanyalah sebuah janji, dan bisa jadi itu adalah janji palsu ya. Jadi bisa saja itu sebuah janji. Tapi kalau untuk sebuah nasar, itu pasti janji kepada Tuhan. Nah, ada beberapa contoh kasus di dalam Alkitab yang melaksanakan nasar, dan saya tidak akan menyebutkan semuanya, saya akan memberikan 3 contoh saja. Yang pertama adalah si Yakub. Ketika dia melaksanakan perjalanan, dia berkata bahwa apabila perjalanan saya berhasil, maka Allah menjadi Allahku. Atau sebenarnya di dalam bahasa aslinya sebenarnya ya nama Tuhan gitu kan. Dan yang kedua, ada kedua Yefta yang juga membuat sebuah nasar. Ketika dia akan berperang melawan bangsa lain untuk membela bangsa Israel, dia sebagai seorang hakim, dia berkata bahwa apapun yang keluar dari pintu gerbang akan aku berikan kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan Hana. Ketika dia tidak punya anak, dia mandul, dia dihina oleh orang, dia dijedekin oleh orang, dan dia berdoa, Tuhan, dia memohon seorang anak. Tetapi di dalam permohonannya dia juga menyertakan sebuah nasar di sana ya. Sebuah nasar di sana di mana dia menjanjikan bahwa apabila anak itu sudah ada, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Ini menarik bahwa sudah ada tokoh-tokoh yang melaksanakan nasar. Artinya begini, bangsa Israel itu terbiasa dengan nasar. Itu tidak sesuatu yang aneh bagi mereka. Mereka sering melakukan itu. Dan bahkan Tuhan juga menaruh sebuah hukum-hukum yang mengatur nasar. Dan nasar adalah sebuah janji yang tidak boleh diingkari. Janji yang apabila diingkari itu berarti berdosa, karena itu adalah janji kepada Tuhan. Ya, memang semua janji kalau kita ingkari tidak baik ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam konteks kepada sebuah janji iman tadi, ketika seseorang membuat sebuah janji, dia akan memberikan uang sebanyak 10 juta misalnya kepada gereja karena untuk pembangunan gereja, karena kebetulan dia lagi banyak uang, tiba-tiba dia kebakaran, tiba-tiba rumahnya kebakaran atau lain sebagainya. Apakah dia akan berpikir untuk mengingkari janjinya? Apakah Tuhan harus memaklumi keadaan itu? Nggak bisa ya, tidak bisa. Ketika sudah diucapkan tidak ada uang kita, harus kita kasih sama Tuhan ya. Memang kadang-kadang biasanya janji ini kadang-kadang ketika diucapkan itu uang itu belum ada di kantong. Hanya dia janji, hanya dia yakin bahwa suatu saat pasti ada uang di kantongnya untuk diberikan untuk memenuhi janji itu. Kadang-kadang iman seperti itu yang dipertaruhkan ya. Iman seperti itu yang dilakukan oleh seorang yang melaksanakan iman seperti ini, melaksanakan janji iman seperti ini. Jadi seperti itulah mereka. Bagaimana kalau keadaannya kacau? Bagaimana kalau keadaannya tiba-tiba dia tidak punya uang, kehilangan uang, dirampok dan lain sebagainya? Apa yang terjadi? Apakah Tuhan akan memakluminya? Tidak bisa. Sama seperti Yefta, ketika dia berjanji akan memberikan kepada Tuhan apapun yang keluar dari pintu gerbang, yang keluar anaknya, apakah Tuhan bilang gak usah karena itu anakmu? Enggak. Dan apakah Tuhan menggantinya dengan kambing domba seperti yang terjadi kepada Abraham? Tidak juga. Anak itu tetap menjadi sebuah korban. Yang ingin saya sampaikan adalah janji iman ataupun nasar, saya anggap ini sama saja ya.
janji iman ataupun nazar itu harus keluar dari hati. Maka jangan pernah memaksa orang untuk melakukan janji iman. Jangan pernah, ya. Karena janji iman itu harus keluar dari hati yang paling dalam, di mana janji ini didasarkan pada iman. Artinya apa? Orang yang beriman itu adalah orang yang mensyukuri dengan setiap pekerjaan Tuhan. Orang yang beriman ini adalah orang yang sudah bertobat. Salah satu unsur pertobatan adalah ketika dia memberikan persembahan. Makanya ketika dia memberikan persembahan dengan sebuah janji, kalau dia benar-benar bertobat, dia pasti akan memberikannya dan lain sebagainya. Dan apabila dia melanggar janjinya, maka itu menjadi dosa baginya. Tidak boleh dikurangi, 10 juta, adanya ternyata cuma 9.900.000, 100.000 tidak usah dibayar. Tidak bisa, 10 juta tetap 10 juta. Kurang dari 10 juta, kita pun akhirnya berdosa di hadapan Tuhan. Itu janji iman, tidak sembarangan. Jangan pernah anggap remeh yang disebut dengan janji iman ini. Makanya kembali saya ulangi, jangan paksa orang untuk melakukan janji iman. Kalau misalnya nih, dalam sebuah gereja ada sebuah pembangunan, silakan kepada jemaat, anjurkan kepada jemaat, ayo kita memberikan sumbangan, ayo kita memberikan persembahan kepada Tuhan untuk kita bisa melaksanakan pembangunan gereja ini. Jangan paksa mereka untuk melakukan janji iman. Kasihan, nanti mereka berdosa gara-gara kita. Itu berbahaya sekali apabila mereka tidak bisa melaksanakan janjinya itu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah itu, dan kita tidak pernah tahu ujian yang akan Tuhan kasih kalau misalnya dia melakukan janji itu, sehingga dia sulit untuk melaksanakan janji itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, saya ingin berikan satu penjelasan yang menarik. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, lebih baik bagi orang tidak melaksanakan nazar daripada dia melaksanakan nazar tetapi dia melanggarnya, karena itu adalah dosa. Jadi lebih baik tidak usah bernazar daripada bernazar tapi akhirnya dilanggar. Kalau mau sumbang aja, kalau mau bantu aja, ya, dari hati yang paling dalam. Berikanlah apa yang ada padamu, ya, itu kata Paulus. Jangan berikan apa yang tidak ada pada kita. Kita belum punya apa-apa, kita sudah berjanji, ya. Jangan seperti itu. Berikanlah apa yang ada padamu. Nah, jadi apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari pembahasan kali ini? Yang pertama adalah, apakah janji iman itu Alkitabiah? Iya, janji iman itu Alkitabiah. Silakan kalau melakukan. Berarti boleh dong saya melakukan janji iman? Boleh, sangat boleh. Bagus kalau dilakukan, ya kan? Bagus, silakan kalau melakukan janji iman kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan paksa orang lain. Dari diri sendiri yang paling dalam, Tuhan saya ingin memberikan ini, itu jadinya sebuah nazar. Jadi saya boleh bernazar? Boleh, sangat boleh. Tidak ada yang melarang. Dan yang ketiga, apakah nazar itu sebuah kewajiban? Apakah janji iman itu sebuah kewajiban? Tidak. Jangan pernah kita berpikir bahwa itu sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita sehingga kita harus melakukan janji iman ataupun nazar. Kembali lagi saya ulangi seperti kata pengkhotbah, lebih baik tidak bernazar daripada kita bernazar tapi justru kita melanggarnya. Jadi bukan berarti Alkitab larang udah gak usah bernazar, bukan itu maksudnya. Silakan aja kalau bernazar, ya, silakan saja. Tetapi jangan pernah memaksa, tetapi keluarlah itu dari hati yang paling dalam. Saya pikir cukup pembahasannya. Apabila ada yang masih kurang dan lain sebagainya, ada yang membingungkan, silakan ditanya di kolom komentar dan saya pasti akan menjawabnya. Kalau saya rasa itu perlu untuk dijawab, dan kalau misalnya hanya untuk mencela, saya tidak akan menjawabnya. Dan juga apabila video ini memberkati kita, sharing kepada teman-teman sekalian, bagikan kepada orang-orang lain, like kalau suka. Dan saya sudah punya banyak video-video, silakan ditonton semuanya. Dan kalau memang masih ingin video-video saya selanjutnya, silakan tombol subscribe dan tombol notifikasi loncengnya supaya semua video-video yang akan saya berikan akan hadir di beranda teman-teman sekalian. Saya pikir itu cukup. Tuhan memberkati kita. Shalom.